Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Hari ini saya berada di lahan persiapan penanaman talas pertama. Saya buatkan part 2-nya setelah kemarin saya buat part 1, yaitu proses awal penyemprotan gulma di area pesawahan kering. Nah, proses kedua adalah yaitu teman-teman kita yang teman-teman lihat di belakang sedang melakukan pelencogan teman-teman, atau menggunakan garpu, yaitu membalikan tanah jadi yang di dasar menjadi di permukaan, sekaligus kita membuat guludan teman-teman. Nah, yang uniknya teman-teman, untuk penanaman talas pertama ini kita membuat guludan seperti mau tanam ubi jalar teman-teman, tetapi untuk penanaman talas ini kita menggunakan paritannya teman-teman. Kalau ubinya biasanya kita nanam ubi di guludannya, kalau talas di paritannya. Nah, untuk penanaman kali ini juga saya menggunakan media tumpang sari juga dengan ubi jalar teman-teman. Tapi tujuannya ubi jalar ini saya hanya memanfaatkannya untuk mulsa alami, karena yang saya ketahui dari pengalaman saya, untuk area pesawahan kering ini sangat banyak sekali gulmanya teman-teman. Nah, saya mengatasinya dengan saya menanam dulu ubi talas di bedengannya teman-teman, di guludan atasnya. Nanti setelah ubi usia sekitar 1 bulan, 2 bulan teman-teman, baru talas saya tanamkan. Nah, ketika nanti ubi jalar panen sekitar 4 bulan, nah kemudian sekitar 3 bulan 4 bulan, nah baru si talas ini kita uruk dengan sisa tanah dari panen ubi jalar teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat prosesnya bagaimana, proses pembuatan guludan dan pembuatan paritnya, supaya teman-teman tahu. Mari kita lihat ke lahan teman-teman, dan jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini proses pembuatan guludannya teman-teman. Kita menggunakan secara manual saja, tidak menggunakan traktor atau mesin. Ini kita menggunakan cara manual, yaitu dengan cara digarpu teman-teman. Digarpu kemudian langsung tanahnya diangkat ke atas, dan nanti setelah tanahnya diangkat ke atas, otomatis di pinggirnya akan menjadi parit. Nah, parit inilah yang akan menjadi media tanam talas nantinya teman-teman. Ini mudah-mudahan ini bisa masuk sekitar 3000 pohon di area sawah kering ini. Nah, ini teman-teman hasil pengerjaan hari ini, yaitu dengan teknik di bikin paritan-paritan seperti ini. Dan nantinya paritan ini yang akan dijadikan tempat media tanaman talas teman-teman. Nah, paritan inilah yang nantinya akan dijadikan penanaman talas. Dan guludan yang di sampingnya ini bermaksud untuk supaya nanti tidak susah menguruk, dan tanahnya sudah disediakan sekarang. Nah, sambil menunggu talas ini besar, nah nanti kita akan tanam dulu ubi jalar di atasnya supaya gulma tidak terlalu banyak, karena yakin kalau misalkan pesawahan seperti ini gulmanya akan banyak. Nah, untuk mengurangi gulma saya menggunakan mulsa alami, yaitu ubi talas teman-teman. Ya, ubi talas ini dia bisa merambat ke permukaan guludan ini dan menekan pertumbuhan gulma, supaya gulmanya tidak banyak, dan kita mengurangi juga upah untuk pembersihan gulma, karena pembersihan gulma lumayan teman-teman. Nah, inilah proses kedua setelah penyemprotan saya lakukan buat guludan sampai sana nantinya teman-teman, sampai ujung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk semua teman-teman. Nah teman-teman, ini hasil dari pembuatan guludan dan parit yang tadi dilaksanakan dan dikerjakan oleh rekan-rekan saya, para pekerja. Nah teman-teman bisa dilihat, jadi ada paritan di sini, kemudian ada guludan di sini.
Nah, guludan ini teman-teman, guludan ini yang nantinya saya akan tanami ubi jalar teman-teman di atas di sini. Kemudian yang paritan ini nanti ini untuk media tanam talas pratama. Sebelum ditanam nanti saya akan campurkan dulu dengan kotoran hewan teman-teman, dengan pupuk dasar, karena pupuk dasar ini sangat penting untuk menentukan hasil dari panen talas pratama. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kita buat guludan ke sana. Ini guludan ini kurang lebih satu paritnya 20 meter teman-teman. Nanti kita akan tanam dengan jarak tanam sekitar 75 cm teman-teman. Dan nanti kita akan isi ya mungkin 25 atau 30 pohon per parit ini. Dan ini kesananya hampir 50 meter dan kesininya 20 meter, artinya lahan ini ada 1000 meter persegi. Nah, ini hasil dari pembuatan guludan teman-teman. Dan yang tadi saya sampaikan, guludan atas ini akan saya buat tanam ubi jala dulu, supaya apa? Supaya nantinya si gulma yang tumbuh di sini kurang teman-teman, jadi tidak terlalu banyak kalau ada ubi jalar. Artinya kita meminimalisir biaya untuk pembersihan gulma. Kemudian setelah ubi usia sekitar 2 bulan teman-teman, baru talas kita tanam. Nah, nanti ubinya kita panen, nah tanah sisa ubi panen baru kita urung untuk talas. Kemudian nanti talas udah besar, udah sekitar usia 1 bulan, maka ketika si ubi jalar tidak ada karena talasnya udah tinggi, maka gulma juga akan tidak terlalu banyak. Itu tujuannya mengapa saya menggunakan teknik guludan dan parit seperti ini. Mudah-mudahan teknik ini bisa menjadi motivasi dan pengalaman juga, mudah-mudahan bisa dipraktekkan juga oleh teman-teman. Dan nanti hasilnya bagaimana, saya akan terus update video ini part berikutnya. Ini baru part 2 teman-teman, pembukaan lahan kemudian olah lahan. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan kenapa saya menggunakan teknis guludan seperti ini, guludan dan parit seperti ini teman-teman. Ada beberapa alasan saya menggunakan teknik seperti ini di lahan yang ini teman-teman. Karena untuk penanaman talas ini kita jangan salah teknis penanaman teman-teman. Pembukaan lahan, kemudian olah lahan, ini akan menentukan nanti hasil panen kita teman-teman. Karena di sini lahannya sawah, dan sebagaimana kita ketahui kalau sawah kering, karena sawah ini ketika kekeringan tanahnya akan mengeras, maka saya gunakan teknik seperti ini. Pertama alasannya karena untuk sawah ini, tanah sawah ini kita memerlukan pengembalian tekstur tanah. Tekstur tanah yang disukai talas adalah tekstur yang gembur. Tetapi karena ini memang lahannya sawah, maka saya gunakan teknik seperti ini. Pertama, saya buatkan guludan. Kenapa? Saya balik dulu si tanah ini supaya tanahnya keangkat dan ada rongga-rongga untuk masuk oksigen ke tanah. Mudah-mudahan nantinya ketika sudah diangkat jadi guludan, dia akan sedikit gembur, karena kalau memang dipaksakan di lubang ini akan tidak maksimal. Ya, itu teman-teman. Yang kedua alasannya ini supaya nantinya menghemat biaya juga teman-teman. Kenapa menghemat biaya? Karena untuk pembersihan gulma di lahan sawah seperti ini, kalau kita nanam langsung talas ini akan banyak sekali gulma yang tumbuh, dan ini akan menguras biaya juga teman-teman. Nah, makanya saya buatkan guludan ini supaya nantinya bisa menjadi media tanam untuk si mulsa alami, yaitu tanaman ubi jalar. Biarkan si ubi jalar menjalar dulu ke semua guludan yang ada di area ini. Nah, nanti otomatis si gulma akan tertekan pertumbuhannya, dan otomatis juga kita akan lebih ringan untuk perawatan gulma. Nanti di paritnya baru kita tanami talas setelah usia ubi jalar itu 2 bulan. Kenapa 2 bulan teman-teman? Karena ketika nanti usia talas 1,5 bulan, nah itu sudah waktunya diuruk dan dipupuk teman-teman. Makanya ketika si ubi jalar panen, nah, tanah bekas panen ubi jalar baru kita uruk setelah si talasnya kita beri pupuk. Nah, itu akan pas sekali waktunya
ketika si ubi jalar panen kita urug. Makanya setelah diurug si talas sudah besar. Nah, ketika ada gulma pun, ketika talasnya udah rindang, maka gulma akan tidak terlalu banyak. Itu tujuan saya menggunakan teknik seperti ini. Kemudian yang ketiga teman-teman, kenapa saya menggunakan teknik seperti ini? Karena ini tanahnya liat. Ketika di sistem yang lain, di teknik di lubang misalkan, kalau tanahnya liat atau keras seperti ini, ketika kita menggunakan teknik melobang, ketika kita nanam talas, maka di area lubang itu tetap dinding-dinding lubang ini akan keras teman-teman. Ketika kita uruk di lubang tersebut, maka tanahnya biasanya akan padat juga teman-teman. Tetapi kalau di sistem uh, parit seperti ini, dia akan terjaga kegemburannya. Karena ya di belakang saya juga tadi saya udah kasih jerami atau rumput-rumput yang udah kering. Nah, ini tujuannya supaya nanti ketika tertimbun ya di dalam tanah ini ada rongga-rongga untuk supaya oksigen dan tanah akan gembur. Ini saya juga sedang berusaha juga berikhtiar mengembalikan tekstur tanah ini menjadi lebih subur dan lebih gembur. Tetapi untuk penggemburan lahan sawah seperti ini tidak mudah teman-teman. Saya juga menargetkan ketika penanaman kedua ini harus sudah gembur. Tapi kalau sekarang mudah-mudahan dengan keadaan tanah seperti ini bisa berhasil juga. Karena sebelum nanti tanam saya akan semprot dulu dengan IM4 supaya si tanah ini ada gembur sedikit lah, supaya nanti pertumbuhan talas tidak terhambat. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Tadi yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini video step kedua atau part 2 dalam pembukaan lahan untuk penanaman talas pertama di sawah kering. Mudah-mudahan doanya dari semua, mudah-mudahan saya berhasil penanaman talas di lokasi ini, di tempat ini dan di lahan ini. Mudah-mudahan tadi saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa memotivasi untuk para petani, khususnya petani talas Indonesia dimanapun berada. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Heru Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.